Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudaraku muslimin dan muslimah, dalam salah satu hadisnya Nabi kita Muhammad SAW beliau pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Nabi bersabda, "Sayyabatni Hudun wa akhwatuha." Surat Hud dan yang semisalnya itu telah membuat aku beruban. Saudara kaum muslimin, yang demikian itu karena kandungan dari surat Hud adalah yaitu perintah kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau istiqomah. Saudara kaum muslimin, istiqomah adalah suatu perkara yang berat. Ini membutuhkan sebab-sebab, membutuhkan lingkungan yang baik, teman-teman yang bagus, dan tidak menunda-nunda suatu kebajikan. Saudara kaum muslimin, sampai-sampai seorang ulama bernama Abu Ali Al-Juzjani boleh berkata, "Kun taliban lil istiqamah, la taliban lil karamah." Jadilah engkau sebagai orang yang memburu istiqamah, jangan sebagai seorang yang memburu karamah. Lianna nafsaka mutaharrikatun lil karamah, karena jiwamu itu condong untuk mengejar karamah. Wa rabbuka yatlubu minka al istiqamah, sementara Tuhanmu menuntut darimu agar engkau istiqamah. Saudara kaum muslimin, ini buku yang sangat kecil berjudul Kiat-Kiat untuk tetap istiqamah. Buku ini sangat berbobot dan sangat bagus, terutama di zaman kita yang penuh dengan fitnah ini, membimbing dan mengajarkan kepada kita agar kita istiqamah. Di sini disebutkan sebab-sebabnya dan juga disebutkan juga penghalang-penghalang yang membuat orang tidak istiqamah. Disebutkan di sini salah satu penghalang istiqamah adalah sikap menunda-nunda, yaitu teman dan lingkungan yang buruk. Saudara kaum muslimin, salah satu disebutkan di sini adalah riwayat dari Ibnu Hisham, yaitu dengan sanadnya dia menyebutkan bahwasanya Al-Asya, seorang penyair yang sangat terkenal di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Dia biasa menulis syair untuk memuji Nabi kita Muhammad SAW. Suatu ketika dia datang ke Mekah untuk masuk Islam. Begitu mendekati Mekah, ternyata dia bertemu dengan salah seorang dari kaum musyrik Quraisy. Dia pun ditanya, "Engkau hendak kemana?" Maka dia pun mengatakan, yaitu aku hendak menemui Muhammad untuk masuk ke dalam Islam. Maka orang Quraisy ini pun berkata, "Wahai Abu Basir, orang yang hendak engkau tuju itu dia mengharamkan zina." Maka Al-Asya pun berkata, "Sungguh jiwaku tidak minat dengan hal yang demikian." Kemudian orang Quraisy ini berkata lagi, "Wahai Abu Basir, bahkan dia juga mengharamkan khamar." Maka Al-Asya pun berkata, "Sungguh terdapat kecenderungan kepada hal ini di dalam hatiku. Kalau begitu," kata Al-Asya, "aku akan kembali tahun ini dan memuaskan diriku dengan hal ini. Setelah itu aku akan kembali kepada Nabi SAW tahun depan." Saudara kaum muslimin, ternyata dia meninggal di tahun itu juga, sehingga tidak sempat kembali kepada Rasulullah SAW di tahun depan untuk masuk Islam. Lihatlah saudara kaum muslimin, bagaimana sifat menunda-nunda ini ternyata membuat orang ini gagal mendapatkan hidayah di dunia, sehingga dia harus membayarnya dengan kesengsaraan tanpa batasan waktu di akhirat. Waliyazbillah. Sehingga disebutkan di sini, kenapa kalau kita membeli pakaian atau baju, pasti kita akan memilih yang sesuai dengan size tubuh kita, yang sesuai dengan ukuran tubuh kita. Ya. Namun di saat kita memilih teman dan lingkungan, justru kita tidak perlu memilihnya. Kita berteman dan bertempat tinggal dimanapun kita mau. Padahal ini justru akan bisa menjadi penentu selamat atau tidaknya kita di dunia dan juga di akhirat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.